Ya, pemirsa selamat malam. Seperti biasa, setiap Selasa malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, tokoh kita hadir ke hadapan Anda bersama saya Adam Lubis. Dan selama 1 jam ke depan saya akan mengajak Anda sedikit lebih dekat dengan tokoh yang sangat inspiratif, terutama dalam dunia pangan di Indonesia. Ya, pemirsa, bersama saya di studio sudah hadir, yaitu sosok tokoh Profesor Dr. Insinyur Soehardi, MSc, Ketua Umum Partai Gerindra. Apa kabar, Profesor Soehardi? Baik saya. Mas Adam. Ya pemirsa, kalau bicara mengenai Profesor Soehardi sendiri ini sosok ketua umum yang low profile, pemirsa. Nah, sebelum saya akan mengajak lebih dekat mengenal dengan sosok Profesor Soehardi, pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat cuplikan informasi mengenai profil Profesor Soehardi ini. Ranah politik namanya mungkin memang tak terlalu terdengar gaungnya. Namun di kalangan ilmuwan kehutanan dan pertanian, dia jagonya dan terbilang kondang. Dialah Profesor Kehutanan yang kenyang pengalaman sebagai ilmuwan, akademisi, dan birokrat. Kini jalur politik juga menjadi pilihannya. Dia adalah Profesor Soehardi, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra. Guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ini pernah menjadi dekan Fakultas Kehutanan tahun 1999. Cuma 2 tahun menjabat, dia ditarik pemerintah menjadi Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Di Jakarta, sang profesor baru bersentuhan dengan politik. Bermula dari keprihatinannya terhadap lingkungan dan nasib petani yang selalu bernasib buntung. Soehardi memiliki pemikiran untuk memperbaiki nasib petani harus didahului perubahan sistem ekonomi. Dan sistem ekonomi kerap kali ditentukan kekuatan politik. Itu sebabnya pemegang gelar master dan doktor di bidang fisiologi pohon dari University of Philippines, Los Banos ini memutuskan terjun ke dunia politik. Keputusan untuk terjun itu juga dilatar belakangi oleh kegeraman selama menjadi birokrat di pemerintahan. Saat dirinya menjabat dirjen, berbagai usulannya yang memihak kalangan petani kerap dimentahkan. Berbagai kebijakan impor pangan yang dianggap bakal menyusahkan petani Indonesia gencar ditentang Soehardi. Namun impor itu tetap saja berjalan. Soehardi pun berpikir hanya menjadi seorang dirjen saja tak akan mampu mengobrak-abrik kebijakan. Meski itu untuk bela petani harus lebih dari itu. Sang profesor pun semakin belajar dan paham bahwa segala keputusan yang diambil oleh atasannya di lembaga pemerintahan itu ternyata adalah sebuah keputusan politik semata. Keputusan yang diambil tanpa pertimbangan untuk melihat nasib para petani yang masih saja bernasib buntung. Jadilah Soehardi, Profesor Kehutanan dan Pertanian, masuk ke ranah politik. Profesor Hutan yang masuk dalam dunia politik, yaitu Profesor Soehardi. Profesor Soehardi, tadi ketika melihat cuplikan informasinya begitu, ini sangat pakar dalam dunia pangan begitu, sempat masuk dalam dunia birokrasi tahun 2001, namun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam dunia politik. Alasannya begitu, ketika bergelut dalam bidang birokrasi begitu, ada semacam ketidakpuasan begitu sehingga akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam dunia politik. Iya, memang beberapa usulan-usulan yang jelas-jelas pada waktu itu supaya kita mengurangi impor pangan karena Indonesia ternyata sangat berlimpah-limpah sumber pangan itu. Kenapa kita harus impor? Misalnya yang pertama, saya tidak mau makan gandum, karena sumpah gandum selama sekarang ini, hari ini 26 tahun. Itu adalah karena kalau kita harus makan
impor gandum misalnya, padahal kita mempunyai ketela yang gizinya jauh lebih baik, Polo Kependem, Polo Kesampar, Polo Kepandul yang begitu jumlahnya banyak dan hasilnya begitu banyak dan berlimpah di tanah air, akhirnya tidak kita pakai dan kemudian membeli. Dan ketika membeli ini kita kerugiannya dua, yaitu kita membeli, kemudian kita tidak punya cadangan pangan. Padahal ketika kita nanam, kita tidak usah membeli, dan kita punya cadangan pangan hampir 10 kali yang kita makan. Sehingga ketika kita makan harus impor gandum semuanya, yang kira-kira sekarang bisa dihitung-hitung kalau kita harus sampai kepada suatu titik setiap bangsa ini makan syukur 3 bungkus, dikalikan setahun kali jumlah bangsa Indonesia, itu ada 500 triliun, dan kemudian 500 triliun itu kalau kita bisa nanam sebetulnya ada cadangan lagi itu sekitar 10 kali, berarti kita kehilangan 5.000 triliun setiap tahun kalau sesungguhnya kita bisa nanam kok masih membeli. Nah, ini ada kerugian yang luar biasa yang harus diderita oleh rakyat kita, dan sebetulnya kita bahkan bisa membantu dunia apabila kita bisa menanam ini. Kita bukan hanya mandiri, tapi kita malah lumbung pangan dunia bisa juga, lumbung pangan dunia. Gitu. Prof, ini menarik begitu. Ini sempat tidak puas begitu dalam jaringan birokrasi, akhirnya memutuskan masuk ke dalam dunia politik sendiri. Tapi saya pengen kupas dulu nih. Ini pakar dalam dunia pangan sendiri dan pernah mendapatkan penghargaan sebagai pelopor ketelo atau Profesor Telo. Ini gimana ceritanya, Prof? Iya, pada waktu itu setiap wisatawan yang ke Gajah Mada itu biasanya adalah mahasiswa dari Singapura, sekolah ada SMA di Singapura. Hampir selama 5 tahun mereka berkunjung ke hutan kita di Wanagama, sebuah hutan yang dibuat oleh Profesor Umi, dibantu oleh kita semua. Jadi ada saya, ada Pak Naim, ada staf-staf dan banyak sekali staf-staf kita di Fakultas Kehutanan UGM yang membangun hutan itu, dan kemudian dari gundul menjadi hutan yang begitu bagus sehingga banyak sekali wisatawan di sana. Dan atas usulan dulu Profesor Skoco supaya wisatawan dari Singapura itu kemudian atau dari Menteri Pendidikan itu menganjurkan seluruh siswa Singapura ke sana, dan akhirnya luar biasa. Jadi selama 5 tahun itu begitu banyak siswa Singapura dan mahasiswa Singapura selalu berrekreasi dan menghabiskan waktu liburnya di hutan Wanagama itu dan di sekitar masyarakat hutan itu. Dan di sanalah saya sampaikan kepada mereka bahwa sungguhnya makanan terbaik di dunia ini, makanan yang tumbuh di tropis, salah satunya adalah ketela, ganyong, garut, kemiri, uwi, dan saya terangkan bagaimana gizinya jauh lebih baik daripada gandum maupun beras, dan itu tersedia berlimpah-limpah di sini, dan yang membuat orang umurnya panjang, yang membuat mereka sangat sehat di Gunung Kidul ini, dan mereka kan umurnya paling panjang di seluruh Indonesia. Dan ini ternyata makannya sangat sederhana, yaitu ketela, ganyong, garut, kemiri, uwi, kimpul, tales, dan di atas ada makanan yang kita sebut Polo Kepandul, itu adalah pisang, apokat, kemudian ada lagi sukun, dan lain-lainnya yang begitu banyak tumbuh di bumi ini. Dan mereka rupanya setiap hari saya berikan penerangan itu, mereka sangat senang, dan kemudian bahkan ada yang bawa oleh-oleh dari ketela, dan akhirnya jadi pelopor ketela gitu. Menteri Pariwisata itu sangat appreciate terhadap apa yang saya lakukan pada waktu itu. Pak Marzuki Usman, saya Menteri Pariwisata, dan memberi penghargaan saya sebagai pelopor dan ketela bersama Profesor Umi almarhum dan Ibu Eti Suryantoro ya. Pada waktu itu ada tiga beliau ini yang, atau 3 orang ini yang kemudian diberi penghargaan oleh menteri pada waktu itu. Profesor Suwardi, ini kalau tadi bicara mengenai tadi pertanian, terus kemudian juga ketelo begitu. Ini banyak unsur-unsur kesederhanaan begitu dari sosok seorang Profesor Suwardi yang notabene adalah ketua umum dari salah satu partai politik, Partai Gerindra sendiri. Ini kabarnya sendiri bahkan nggak malu-malu untuk naik ojek juga begitu untuk ke tempat tujuan. Ini gimana ceritanya? Iya, memang saya setiap hari sering sampai sekarang saya sering naik ojek, naik sepeda ontel, naik taksi. Itu hal yang biasa karena saya merasa saya bisa berdialog, bisa bercakap-cakap dengan rakyat, apa kesulitan mereka, apa yang sedang mereka pikirkan dan sebagainya, sehingga saya bisa tahu langsung apa sebetulnya yang menjadi pikiran dan tujuan mereka dan keinginan mereka. Sekaligus saya juga ingin berdiskusi bagaimana mereka siap sedia menjadi sejahtera dengan hidup yang jangan sampai terjebak ke dalam konsumtif. Karena saya takut sekali bahwa yang konsumtif itu ternyata tidak hanya orang-orang di Jakarta, tapi bisa menjadi orang-orang desa yang sungguhnya tersedia segala macam, tapi sampai di desa di ujung sana
buahnya kok sudah jeruk dari luar negeri, anggur dari luar negeri, malah pir dari luar negeri. Padahal di sana banyak surikoyo, sirsa, jambu air, jambu tersono, begitu berlimpah ruah buah itu. Oh, sekarang menjadi konsumtif sekali. Misalkan dia sudah makan gandum juga dan luar biasa, sudah masuk ke sana, sehingga loh kok semua beli. Ya, jadi menurut saya ini harus diperbaiki, ya semacam itu. Oke, tapi Profesor Suhardi sendiri doyan makan ketelo juga? Oh iya, sangat suka. Dan jadi kalau saya ke desa malah tidak disajikan makan-makan lokal itu, saya bilang saya mau pulang loh. Karena saya ke sini adalah supaya Bapak-bapak menyediakan makanan produk Anda, produk bapak ibu di sini, bukan produk yang dibawa jauh dari sana gitu. Karena itulah kekuatan kita. Kalau makan saja kita harus beli, no way, kita tidak mungkin sejahtera. Kalau makan saja sampai beli, no way. Pasti banyak cerita begitu ya, Prof. Ya, melihat sekarang banyak sekali pangan-pangan kita seperti kedelai sendiri ini justru diimpor dari luar sendiri. Ini bagaimana memperjuangkan dunia pangan melalui dunia politik, ini makin menarik begitu, Prof. Tapi kita harus break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama di Tokoh Kita Ada Pak Berita. Sosial ekonomi fakultas. Iya, pemirsa masih di Tokoh Kita bersama dengan sosok kita, yaitu Ketua Umum dari Partai Gerindra, Profesor Suhardi. Prof, ini kesibukan Profesor Suhardi sendiri dalam dunia pangan ini tidak lepas dari dukungan juga keluarga. Ini kabarnya istri sendiri merupakan pakar dalam dunia pangan juga begitu? Ya, betul. Iya, dia sekarang menjabat Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian. Jadi seorang doktor bidang pangan dan pertanian juga. Sehingga ya sudah sehari-harinya sehari-hari sama-sama mengurus tentang pangan, karena memang ini luar biasa. Kita harus sadar bahwa 60% dari pendapatan bangsa ini ternyata dibelanjakan untuk pangan. Betul. Dan kalau dolar naik, berarti kebutuhan belanja kita bisa 70%, bisa 80%. Dan kita sudah tidak punya apa-apa lagi bangsa ini setelah pangan itu sampai 60-70% dan dolar naik terus, mungkin 100% hanya untuk belanja pangan. Bagaimana dengan kebutuhan energi yang kita menghabiskan 30% sekarang ini? Bagaimana dengan kebutuhan orang pendidikan, dan bagaimana dengan kesehatan? Bagaimana dengan pembuatan budaya? Bagaimana pembinaan olahraga dan lain sebagainya, ini menjadi beban yang luar biasa, dan bangsa ini akan berbahaya kalau begitu. Jadi pangan itu adalah kunci kemakmuran. Prof, apa yang Profesor lihat begitu sendiri begitu ketika pangan di Indonesia sendiri begitu justru dikuasai oleh impor? Ya, inilah yang harus kita cegah, sehingga saya mencontohkan dari diri saya sendiri, tidak mau makan gandum sudah 26 tahun itu. Sesungguhnya saya sudah bisa memprediksi bahwa kalau kita sampai terjebak kepada impor, bahkan dunia sebenarnya tergantung pada kita, bukan kita tergantung pada mereka, karena Tuhan memberi Indonesia itu hujan yang sangat bagus, matahari yang sangat bersinar dengan sangat panjang, bumi yang sangat subur, produk yang sangat tinggi. Kok kita malah mengambil jagung dari luar negeri, kedelai dari luar negeri? Sebagai contoh, kita impor dari suatu negara yang setahun hanya menghasilkan 1 kali produk, walaupun mungkin mereka katakanlah luas gitu ya. Kemudian kita bisa menanam jagung 3 kali setahun. Kok kita sampai impor 7 juta ton dari luar negeri jagung. Kemudian juga beras, kemudian juga ketela, bahkan ketela kita impor 2 juta ton. Nah, inilah yang kemudian mari kita perbaiki bersama-sama, karena ini sesungguhnya bangsa ini layak bahkan menjadi penopang pangan dunia. Jangan lupa bahwa produk kita lebih tinggi, kita mempunyai bumi yang lebih subur, cahaya matahari yang tidak pernah berhenti, dan hujan yang sangat tinggi. Ini adalah modal yang luar biasa dari bangsa ini yang sekarang kurang banyak dimanfaatkan. Dan kekuatan salah satu dari Profesor Suhardi sendiri sejauh ini adalah kekuatan untuk bergelut dalam dunia politik begitu. Ini coba bergelut gagasan-gagasan dalam mengembangkan dunia pertanian sendiri, dunia pangan sendiri. Ini konsepnya sendiri begitu ya, dimasukkan dalam roadmapnya ke Partai Gerindra. Setuju, Prof? Ya, betul. Memang setelah kita melihat bahwa masalah pangan tidak mungkin diselesaikan oleh para pakar saja. Pangan juga tidak mungkin diselesaikan oleh para birokrat saja.
ini harus juga diselesaikan oleh para pengambil keputusan di parlemen atau di DPR, karena mereka lah yang menentukan budget uang ini untuk apa, uang ini untuk apa, uang ini untuk investasi atau uang itu malah untuk konsumsi, uang untuk produksi atau untuk konsumsi. Dan inilah di parlemen yang menentukan budget untuk apa. Kalau akhirnya budget ternyata hanya diberikan kurang lebih 1% saja untuk menanam, kemudian yang impor misalnya konsumsi BBM sampai subsidinya sampai 280 triliun, dan kemudian untuk pangan kita menghabiskan 60% lebih dan mungkin menjadi 70% dari pendapatan kita menyeluruh. Ini artinya kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, karena pengembangan ilmu, pengembangan pendidikan dan sebagainya menjadi amat sangat sulit. Karena itu pangan itu adalah kunci, dan itu ternyata keputusan-keputusan itu banyak diambil di politik, di parlemen. Karena itu saya akhirnya memutuskan diri, mengundurkan diri dari perguruan tinggi, suatu jabatan yang saya sangat suka sebagai guru besar di universitas dan golongan yang ya memang disebut paling tinggi, dan saya juga mengalami jabatan PNS paling tinggi sebagai direktur jenderal. Tapi sesungguhnya politik ini mempunyai peran yang luar biasa yang bisa merubah keputusan secara menyeluruh apabila para birokrat di parlemen, birokrat dan para pakar ini menjadi sama pikirannya bahwa pangan the most important thing yang kita harus pikirkan bersama. Kita harus yakin bahwa bangsa ini sebetulnya adalah bangsa yang mampu menjadi pemimpin dunia di dalam menyediakan pangan. Iya, gitu. Jadi artinya bahwa harus ada keberpihakan begitu ya, Prof ya, dari para elit politik begitu ya, ke para petani juga begitu. Iya, petani, iya tentu saja. Gitu. Nah, kalau gitu tadi politik ini sangat penting begitu untuk merubah konsep pertanian, pangan di Indonesia sendiri. Sejak kapan Profesor Suhardi Anda tertarik untuk masuk ke dalam dunia politik? Sebetulnya setelah saya dirjen, itu saya sudah diangkat menjadi wakil ketua umum Partai Kemakmuran Tani dan Nelayan, yang pada waktu itu memang belum sempat lolos di belum sempat lolos KPU. Di KPU. Pada waktu itu sebelum pendaftaran 2000. Pada waktu pemilu pertama 2004 itu 2004 partai ini tidak sempat lolos karena saya sendiri mengundurkan diri dari partai itu karena saya tidak boleh berpolitik sebagai bagian dari sipil pada waktu itu. Tapi kemudian tahun 2006 saya memastikan diri untuk berpolitik lagi dan kemudian maju kepada Pak Prabowo untuk supaya Pak Prabowo juga bersedia bersama-sama membuat partai politik, dan pada waktu itu di Yogyakarta tahun 2006 itu sudah berkumpul para ahli, para pakar dan lain sebagainya ingin menyusun perubahan, membuat suatu partai yang lebih banyak berdasarkan pada pertanian, tani dan nelayan dan sebagainya. Tapi pada waktu itu kemudian kami maju pada Pak Prabowo dalam suatu rapat HKTI dan banyak orang-orang di situ, ada Pak Martin Tabarat, ada tentu saja Pak Prabowo dan beberapa anggota HKTI. Saya usodorkan konsep itu, dan tapi beliau masih belum puas dengan konsep ini, sehingga pada akhirnya suatu hari ketika Pak Fadli dan teman-teman kemudian membuat konsep yang lebih luas lagi, tidak hanya tani dan nelayan, ditambah dengan Pak Hasim Jayati Kusumo dan ada beberapa ahli-ahli dan pakar-pakar yang akhirnya bergabung sebanyak 60 orang yang akhirnya kita putuskan partai harus didirikan. Ya ini pemirsa bagaimana pinangan begitu ya. Ini komitmen antara Pak Suhardi, kemudian juga, di situ juga ada Pak Prabowo Subianto sendiri. Ini bagaimana bisa menjadi satu misi dalam satu bentuk partai politik begitu, yang akhirnya ikut meramaikan dalam Pileg dan juga Pilpres nanti di 2014 ini. Partai politiknya sendiri masih akan kita kupas juga begitu ya. Ini kabarnya sendiri Gerindra menjadi salah satu partai politik yang mengandalkan kekuatan popularitas, termasuk di situ banyak sekali artis. Benar nggak di sini? Nah, ini ada ketua umumnya. Oke, Pak Suhardi ini nanti akan ditanggapi, tapi kita harus break sejenak. Bisa tetap di toko kita, ada Pak Berita. Setelah berhenti sebagai Direktur Jenderal, Suhardi aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Suhardi kemudian menjadi Ketua Dewan Pimpinan HKTI Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat yang sama, Suhardi juga diminta menjadi staf ahli Dewan Ketahanan Pangan Nasional Departemen Pertanian dari tahun 2002 sampai 2008. Pengalaman di HKTI dan Dewan Ketahanan Pangan Nasional ini membuat rasa frustasi Suhardi semakin menjadi-jadi.
Awal tahun 2007, Soehardi mulai mengajak sejumlah rekannya di HKTI membangun sebuah partai politik baru. Ketua Umum HKTI Prabowo Subianto yang saat itu masih tercatat anggota Partai Golkar turut diajaknya. Nama partainya Partai Petani dan Nelayan. Sejumlah orang-orang dekat Prabowo ikut bergabung dengan Soehardi. Meski sang mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu sendiri secara formal tak ikut. Menjelang verifikasi partai di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prabowo setuju membantu Soehardi dengan syarat nama partainya harus diganti. Muncullah nama partai Gerakan Indonesia Raya dengan Soehardi didaulat sebagai ketua umum. Gerindra akhirnya lolos sebagai peserta pemilu 2009. Dunia pegawai negeri lalu ditinggalkannya. Iya, Profesor Soehardi dan dunia politik. Prof, tadi kita lihat cuplikannya begitu. Ya. Ini tadi ada semacam agreement juga begitu dari Pak Prabowo untuk menyambut pinangan dari Pak Soehardi sendiri dengan alasan bahwa nama partainya harus diganti begitu. Apakah nama partai ini juga mempengaruhi elektabilitas begitu yang sudah bisa dibaca oleh Pak Prabowo? Iya betul, ide Pak Prabowo saya kira sangat bagus. Jadi suatu gerakan. Nah, saya kira hampir semua partai tidak ada judul gerakan, ya. Tapi di partai saya kemudian ada gerakan. Ini memang ide beliau dan sangat bagus itu. Dan tentu saja kita semua setuju. Walaupun beliau belum masuk secara formal tadi, tapi beliau lah yang terus-menerus memberikan ide pada partai ini dan mendorong partai ini segera berdiri dan bergerak. Sehingga mulai 6 Februari 2008 lah partai ini secara resmi berdiri. Waktu tinggal 3 minggu untuk bisa menyelesaikan administrasi seluruh Indonesia. Itu suatu hal yang sesungguhnya di luar kemampuan manusia sendiri ya. Bagaimana 3 minggu Indonesia begitu luas, bagaimana menyelesaikan administrasi partai yang hanya diberi waktu 3 minggu. Kita harus menyusun DPP, menyusun DPD provinsi, dan menyusun DPC kabupaten dan PAC dalam waktu yang hanya 3 minggu. Dan pada waktu itu dilanda bencana alam yang bertubi-tubi di Indonesia pada tahun 2008 itu. Bencana besar, banjir, ombak tinggi, dan kemudian topan dan sebagainya. Luar biasa, dan hanya karena Tuhan dan doa seluruh kawan-kawan dan juga perjuangan keras kawan-kawan, akhirnya kita lolos dalam verifikasi administrasi. Dan kemudian habis itu kita harus berjuang lagi untuk menyelesaikan verifikasi faktual, yaitu sampai seluruh ada KTA yang harus kita susun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan alhamdulillah dari partai yang jumlahnya tadinya adalah melebihi 100 ya, 120-30 gitu, akhirnya Gerindra lolos menjadi partai yang berapa? Nomor 38. Dan kemudian akhirnya lolos di dalam pemilu dan kita menjadi partai nomor 8 dari 9 partai terakhir. Masuk 10 besar partai politik begitu ya? Iya, masuk 9 besar. Oke, tapi Pak Soehardi ini kan kalau bicara mengenai tadi perjuangan dari partai sebelumnya begitu ya, Prof. Soehardi, ini adalah partai petani, partai peternak begitu, ini nelayan begitu, ini dengan kesederhanaan. Tapi melihat sosok Pak Prabowo Subianto begitu yang kita tahu bahwa kesannya adalah konglomerat begitu dan menjadi salah satu capres waktu itu di 2009 yang memiliki aset yang triliunan begitu. Iya, Pak Prabowo ini adalah orang yang memang kaya, tetapi pengorbanan kepada orang lain luar biasa. Saya kira beliau adalah orang yang tidak pernah mengambil gajinya ya, selama beliau mengorbankan diri, berjuang dan mengabdi pada pemerintah. Tapi beliau adalah pengusaha yang sukses, sehingga akhirnya beliau bisa mempunyai aset yang sangat besar. Dan tetapi saya lihat bahwa semua aset itu, semua beliau hanya berkorban untuk berbakti pada negara, nyawanya, hartanya dikorbankan kepada seluruh dan seluruh hidupnya untuk negara, sehingga beliau tidak pernah berpikir untuk dirinya sendiri sekarang ini. Karena itu ini adalah tokoh yang luar biasa menurut saya, yang saya tahu sekarang ini adalah beliau luar biasa. Prof, kalau saya katakan begitu, sebenarnya desainer atau desain dari Partai Gerindra sendiri begitu, apakah sosok Prabowo Subianto atau sosok Soehardi? Wah, itu kan merupakan pikiran kolektif ya. Jadi mulai tahun 2006 itu adalah pikiran kolektif dari para pakar di
di Gajah Mada maupun Yogyakarta maupun Indonesia. Karena mereka berkumpul di Joglo tempat saya tinggal, mengolah itu berbulan-bulan sehingga menjadi usulan yang kemudian diajukan kepada Pak Prabowo pada waktu itu tahun 2006 masih. Tetapi kemudian Pak Prabowo belum menyetujui seluruhnya, dan setelah itu ternyata 2 tahun kemudian ada Pak Fadli, ada Pak Muzani, ada kemudian Pak Oni, ada kemudian Pak Hasim, itu semua yang kemudian mereka sudah bersama-sama mendorong Pak Prabowo untuk mudah-mudahan membentuk partai, dan disitulah baru kemudian Pak Prabowo menyetujui untuk membuat partai, dan tapi beliau mempunyai pikiran lebih nasionalis, tidak hanya petani, nelayan, bagaimana dengan ABRI-nya, bagaimana dengan jenderal-jenderalnya, dan kemudian para purnawirawan, kemudian para pendidik dan sebagainya. Begitu banyak komponen di dalam bangsa ini yang juga harus dirangkum untuk bersama-sama berjuang. Pak Suwardi, ini sudah firm belum sih artinya Partai Gerindra sendiri akan mendeklarasikan begitu sosok Prabowo Subianto sendiri menjadi capres dari Gerindra? Oh, sudah sejak tahun 2008 ketika partai ini berdiri sudah firm bahwa sejak awal pun Prabowo calon presiden kita. Jadi saat itu walaupun pada pemilihan 2009 Pak Prabowo harus belum jadi ya, masih wakil begitu, tetapi kita tetap saja sampai sekarang tidak pernah berubah dari yang paling pantas buat Pak Prabowo adalah presiden. Menarik. Iya, Pak Suwardi, kita coba angkat telepon, ada pemirsa yang ingin bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Pak Wasito dari Barito Timur, Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan Tengah, silakan Pak. Kalimantan Tengah. Silakan Pak. Selamat malam, Pak Suwardi. Selamat malam, Pak. Ya, setelah saya mendengar orientasi Bapak, saya sangat bahagia dan salut. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan program Bapak, program dari Pak Prabowo selama ini memang ditunggu-tunggu, khususnya masyarakat petani yang ada di Barito Timur. Dan tolong Pak, nanti bahwa saat ini salah satu Barito Timur adalah agropulitan, masalah pertanian dan perkebunan. Iya. Tapi selama ini masih dalam keadaan ketinggalan untuk menciptakan suatu petani bisnis. Kendalanya Pak selama ini adalah masalah yaitu secara teknis pertanian yang ada di daerah kita. Jadi saya mohon dengan hormat Bapak, nanti kalau Gerindra berkuasa dan saya komitmen, keluarga saya dan lingkungan kita tetap akan mendukung Gerindra. Terima kasih Pak Warsito dari Barito Timur. Ini tadi ada dukungan juga begitu dari salah satu petani di Barito Timur. Tapi saya mau tanya ke Pak Profesor Suwardi sendiri. Profesor, ini kan banyak sekali begitu ya. Ini belusukan ke petani begitu ya, peternak bahkan nelayan sendiri begitu. Tapi kenapa banyak orang membaca begitu Partai Gerindra ini menjadi salah satu partai politik yang mengandalkan popularitas dengan mengandalkan sosok-sosok artis begitu sebagai calegnya? Saya kira tidak benar ya. Karena dari 560 caleg kita yang di PRRI, saya kira yang saya tahu artis hanya 1 atau 2 ya. Dari 560 loh. Berarti 0, sekian persennya nggak ada. Ya, jadi kita ini yang daftar pada waktu pemilihan caleg ada hampir 2000 caleg. Jadi 1900 sekian ya, hampir 2000. Dan kita hanya memilih 560. Terbuka ruang yang begitu luas untuk bisa memilih caleg DPR RI yang terbaik, termasuk kita terbuka luas caleg-caleg yang mendaftar begitu banyak di tingkat 1 maupun tingkat 2. Jadi kita memilih yang terbaik. Dalam arti dia mampu mewakili, mampu menyuarakan hati nurani, dan mereka juga ngerti tentang visi misi Partai Gerindra, mengerti tentang yang sekarang kita sebut 6 program aksi partai, dan mereka juga nanti paham juga bagaimana kita akan mendukung petani di setiap desa itu mendapatkan bantuan dana sebesar 1 miliar setiap tahun, dan salah 5 tahun dari 5 miliar. Artinya dana mereka lebih baik diturunkan dari pusat ke daerah-daerah, karena kita yakin di pedesaan itulah dari tidak ada menjadi ada, dari sedikit menjadi banyak,
Dan dari tidak ada air menjadi ada air, dari tidak ada kayu menjadi ada kayu, dari tidak ada buah menjadi buah, dari tidak ada ternak menjadi ada ternak. Itu semua kan ditimbulkan, dikembangkan di pedesaan, di hutan, di sungai maupun di potensi suara Partai Gerindra ini sebenarnya kalau kita lihat mappingnya ini berada di mana begitu. Ini akan dibaca oleh Pak Suhardi lagi, tapi kita harus break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Toko Kita. Ada apa berita? Iya, pemirsa masih di Toko Kita, ada apa berita bersama dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Profesor Suhardi. Profesor Suhardi, kita bicara mengenai partai politik begitu. Ini kita tahu bahwa Partai Gerindra ini menjadi salah satu partai politik juga yang bisa dikatakan masih baru begitu ya. Masih 2 pemilu ya, 2009. 6 tahun, sekitar 6 tahun, hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun begitu. Jadi kalau bicara mengenai dunia politik kita, banyak sekali kader politik yang loncat-loncat begitu karena tidak ada ideologi dari partai politik sendiri. Iya, itu kita ketika mereka bersedia mendaftar sebagai anggota partai, maka kita akan mendidik mereka pendidikan politik untuk menyamakan pikiran kita, visi misi kita, tujuan kita, dan kemudian kita briefing tentang 6 program aksi kita yang sebetulnya mirip-mirip GBHN dan dekat-dekat dengan GBHN ya. Kemudian habis itu kita secara bertahap kita mendidik, melatih kader-kader yang sekarang ini kita kursus ya, kader muda yang kita harapkan dia juga akan melatih ke bawah. Ini kita sudah 21 angkatan dengan 6.000 lulusan yang sangat baik, sangat militan, disiplin, loyal dan sebagainya, mempunyai visi yang sangat bagus, dan mereka lah yang kemudian menembus ke bawah. Kemudian hari ini mungkin akan ditutup hari Sabtu besok ada 1.040 ya. Sekarang kita latih dan ada yang 50 yang sudah pulang nggak tahan karena mungkin berbagai macam problem, tetapi mereka sebagian besar lolos dan kemudian akan menjadi kader kita terbaik di lapangan. Jadi kita tidak membiarkan orang berbeda pandangan. Kita jadi tapi ini kita kan didik, kita tahu politik kita sekarang modelnya transaksional begitu ya. Banyak pinangan-pinangan dari partai politik yang lain juga begitu. Ini sama-sama bagaimana caranya begitu agar ideologi ini kuat tertanam di kader Partai Gerindra. Iya, makanya kita perlu pendidikan politik itu. Ada keyakinan, ada pencerahan sehingga mereka mengerti bahwa perubahan Republik ini adalah dengan merubah cara berpikir, cara bekerja, kemudian cara berbuat dan menjadi contoh, sehingga setiap orang itu harus menjadi toladan bagi bangsanya, bagi rakyatnya, dan mereka pemimpin ini harus menjadi mendidik. Dan misalnya ini dalam program-program kita jelas-jelas kita semua ini kan mau meningkatkan pendapatan. Kita semua ini kan mau meningkatkan kesejahteraan, mau meningkatkan tingkat kesehatan kita, meningkatkan tingkat pendidikan kita, dan kemudian mau meningkatkan kesejahteraan dengan pangan mandiri, energi mandiri, air yang lebih banyak, kemudian kayu yang lebih banyak, ternak yang lebih banyak, pendidikan yang lebih tinggi, dan kemudian sarana infrastruktur yang jauh lebih banyak. Dan ini semua harus ditanamkan bahwa perubahan itu hanya bisa dilakukan apabila kita berpolitik secara benar. Dan jangan sampai ada yang korupsi dan sebagainya, dan jangan sampai ada yang manipulasi. Profesor, kita coba angkat telepon dulu. Ada pemirsa yang ingin bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mas. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Saya Hermanu dari Bekasi, Mas. Dari Bekasi, silakan Pak. Iya. Silakan Pak. Untuk Prof. Suhardi, ya saya sangat senang mendengarkan acara ini tadi, dan saya itu sebetulnya punya salah satu model ekonomi kerakyatan. Iya Pak. Barangkali kita bisa kolaborasi. Ya, di sini programnya untuk mengurangi pengangguran, menuntaskan kemiskinan dan pembelataan pendapatan. Program ini adalah program pendidikan, kewirausahaan dan perkoperasian. Makanya saya buat salah satu model ekonomi kerakyatan. Begitu Prof, barangkali kita bisa kolaborasi Prof. Boleh, silakan Pak. Memang kita sangat appreciate bahwa program nomor 2 kita dari 6 program aksi adalah ekonomi kerakyatan. Jadi kita memang bangun pedesaan, kita kuatkan petani, kita yakinkan mereka bahwa mereka menjadi tulang punggung pembangunan, dan ada kebanggaan dari rakyat kita terhadap pertanian bahwa jagung satu jadi 1 miliar. Satu jagung ditanam dalam 3,5 bulan sudah jadi 1.000 butir. 1.000 butir kita tanam jadi 1 juta. Dalam waktu 3 kali dalam 1 tahun itu sudah menghasilkan 1 miliar. Jadi seorang petani mampu membuahkan 100 miliar tersen. Sedangkan di kota
ya bank 12%. Oke. Kan 7 inflasi sekian ya. Oke, Prof, ini ke depan begitu, apakah tadi ini kan banyak sekali dukungan begitu ya dari petani, peternak, bahkan nelayan sendiri. Apakah ke depan sendiri begitu akan banyak melibatkan petani, dan juga kita tahu sekarang beberapa masyarakat petani sendiri begitu banyak yang dipinggirkan, bahkan tidak dipikirkan nasibnya sendiri. Apakah akan melibatkan mereka begitu untuk positioning Partai Gerindra ke depan? Iya, saya kira petani merupakan bagian penting sekali. Kalau tidak bisa disebut paling penting, memang ini amat penting bahwa petani itu merupakan tulang punggung dari pembangunan kita. Seperti tadi saya katakan, 60% kebutuhan pangan ini luar biasa. Bagaimana belanja sudah, padahal kalau kita memproduksi pangan kita sendiri yang saya sebut polo kependem, ganyong garut, kimpultal yang berlimpah ruah di Republik ini, saya yakin kita akan menjadi gudang pangan dunia. Banyak caleg petani, peternak juga nggak di Gerindra sendiri? Peternak itu. Jadi peternak itu harus dikembangkan, karena peternak itu nyambung antara hasil pertanian, dia menghasilkan pupuk, dia menghasilkan urin, 6 liter per hari, sapi itu masih 20 kg pupuk setiap hari, menghasilkan susu, menghasilkan daging, kemudian menambah anaknya, kemudian dan ini bisa dijadikan biogas, dijadikan listrik biogas, dan kemudian dijadikan pupuk tadi, pupuk organik, dan dagingnya luar biasa, dan kemudian kita mempunyai sebuah negeri yang harga dagingnya paling tinggi di dunia. Jadi ini bisa kita rubah, kita malah akan menjadi pusat daging dunia juga selain pangan, karena kita sebetulnya sangat-sangat mungkin pulau-pulau kosong banyak yang kita bisa lepasin sapi atau kambing atau apa saja. Mengapa tanah-tanah kosong dibiarkan? Karena, Prof, kalau tadi jualannya adalah ekonomi kerakyatan begitu. Kemudian betul. Salah satunya begitu. Kemudian apa yang salah dari Partai Gerindra begitu? Apa yang salah dari Partai Gerindra begitu kalau kita lihat sendiri jualannya sendiri begitu di 2009 ekonomi kerakyatan sendiri ini tidak disambut baik oleh masyarakat pemilih. Saya kira 2009 kita punya waktu berapa? 1 tahun. Belum, tidak ada 1 tahun. Kita belum sempat mampu menjelaskan secara menyeluruh program partai. Kita belum punya kader, kita belum punya bupati, kita belum punya gubernur, kita belum punya anggota parlemen. Ya tentu saja, dan kita adalah partai yang kalau tidak salah kita pun merupakan golongan partai yang baru pertama kali ikut pemilu. Sudah di pusat sudah dapat 4,6%, di provinsi sudah dapat 10%, baru 1 tahun persiapan. Sedangkan kita sekarang persiapannya sudah 6 tahun. 1 tahun persiapan kita sudah di provinsi sudah 10%, di pusat 4,6%. Saya kira ini juga hasil yang menurut saya juga tidak dipandang, tidak bisa disebut remeh ya, karena di dalam sejarah partai lain saya kira baru 10 tahun lewat baru ini bisa mencapai di atas 5, 6. Kita sudah 1 kali sudah 4, kalau begitu ini 6 tahun perjalanan, hampir 6 tahun perjalanan Partai Gerindra sendiri begitu. Prospek dan juga potensinya di Pilpres dan juga Pileg 2014 akan dijawab di segmen berikutnya. Baru saja jangan kemana-mana, tetap di Toko Kita, ada apa berita. Iya, pemirsa, masih di Toko Kita, ada apa berita bersama dengan Profesor Soehardi, Ketua Umum Partai Gerindra. Kita membaca Partai Gerindra dari Pak Soehardi sendiri. Pak Soehardi, ini sejak 2009 sendiri bahwa Gerindra sendiri sudah mendeklar Pak Prabowo akan menjadi RI 1 begitu. Tapi melihat elektabilitas begitu sekarang lembaga survei sudah mengerucut begitu ke beberapa figur sendiri begitu, dan melihat elektabilitas figur-figur termasuk di sana ada Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo sendiri bukan berada di top level sendiri, masih 3 besar 5 besar sendiri. Hitung-hitungan Anda di Pilpres dan Pileg 2014. Saya akan selalu mendorong rakyat untuk bisa memahami bagaimana kelebihan Pak Prabowo dari segi kemampuan beliau nanti menyelesaikan masalah perbatasan, kelebihan Pak Prabowo di dalam menyelesaikan masalah internasional, masalah hubungan internasional, kemudian masalah ekonomi nasional, kemudian bagaimana menjaga laut, bagaimana menjaga penyelundupan, bagaimana kemampuan Pak Prabowo di dalam memimpin negara menjadi macan Asia, bagaimana Pak Prabowo sangat disegani oleh seluruh tokoh dunia. Ini adalah modal yang sangat besar yang dipunyai oleh Pak Prabowo. Beliau juga orang yang pengusaha yang sukses, militer yang sangat dikagumi, prestasi yang luar biasa, menangkap teroris, kemudian dikagumi pemimpin dunia dan militer dunia dan sebagainya, sehingga orang akan segan kepada kita, dan dari semua duta-duta besar di dunia ini juga semua sudah appreciate terhadap calon ini. Dan karena itu saya kira pengorbanan beliau juga, dia tidak pandang waktu
pandang kesehatan juga seluruh hidupnya sudah dikorbankan, semua nyawanya dikorbankan, semuanya itu beliau berjuang habis-habisan di lapangan maupun sebagai pengusaha, sehingga mereka pengusaha-pengusaha selalu di dalam kemitraan dengan beliau, selalu merasa buat dia juga minta sendiri pajaknya supaya dinaikkan supaya uang untuk negara itu lebih besar dan sebagainya. Saya kira ini kriteria seorang pemimpin yang kalau dalam bahasa Jawa Hastobroto ada semua di beliau. Tapi ini 6 tahun perjalanan Pak Prabowo begitu kan. Ini sejalan dengan Partai Gerindra sendiri. Ini kalau kita bandingkan dengan sosok Pak Joko Widodo sendiri, ini baru 2 tahun begitu ya. Namanya cukup populer sendiri dan ini langsung melesat di posisi teratas sendiri begitu. Hitung-hitungannya sendiri, apakah ke depan sendiri di Pilpres dan juga di Pilpres sendiri Gerindra sendiri akan berkolaborasi atau koalisi dengan PDI Perjuangan begitu, akan legowo seandainya Pak Jokowi sendiri diusung menjadi capres dari PDI Perjuangan? Kami tidak pernah berpikir itu ya. Jadi kami itu selalu berpegangan Pak Prabowo itu adalah presiden, orang yang paling layak. Kemudian tentang calon dari lain ya itu urusan lain ya. Kami percaya, yakin betul bahwa rakyat suka pada beliau. Kami sudah ke lapangan. Juga saya tahu persis rakyat sangat suka dan sangat bangga kepada beliau dan memilih beliau, sehingga kami tidak pernah kalau partai lain ingin mengusung siapa itu terserah, itu adalah urusan partai lain. Sedangkan kami setiap hari adalah meningkatkan elektabilitas beliau, meyakinkan rakyat bahwa presiden terbaik adalah beliau. Kalau bicara mengenai komitmen ini kan sebelumnya Partai Gerindra sendiri sudah ada kontrak politik dengan beberapa partai, termasuk di situ sekali lagi saya sebut PDI Perjuangan begitu. Apakah sudah ada arahan ke sana begitu untuk menuju ke Pileg dan juga Pilpres 2014? Kalau dalam visi dan misi, tapi kami tidak ada taruh-menarung dalam presiden. Tetapi di dalam visi misi itu yang visi misinya sama dengan Partai Gerindra, itulah partai yang paling baik untuk berkoalisi. Karena kata diperlukan koalisi. Tapi kalau tiba-tiba rakyat mendukung bagus sekali, tentu saja bisa saja Partai Gerindra sendirian ya. Tetapi kalau terpaksa berkoalisi, tentu koalisi itu akan sangat baik kalau itu visi dan misinya sama. Ya, tapi sekali lagi tidak ada tawar-menawar tentang. Ada yang bilang Partai Gerindra ngotot mengusung Pak Prabowo untuk menjadi capres sendiri, yaitu faktor kekuasaan. Faktor kekuasaan bagaimana? Iya, artinya untuk kekuasaan berada di puncak kebijakan begitu RI 1 sendiri. Ya, kita kan sudah menawarkan nih 6 program aksi. Pendamaian pangan, kemudian mandiri air, pangan, energi, kemudian ekonomi kerakyatan, kemudian ekonomi yang maju, makmur, kemudian perbaikan infrastruktur, kemudian pengembangan revolusi putih, dan kemudian perbaikan lingkungan dan pemberantasan korupsi dan good governance. Itu adalah tawaran kita, dan itulah yang kita tawarkan kepada rakyat Indonesia, dan mereka banyak sekali yang appreciate dari mahasiswa, dosen, pakar, maupun segala lapisan masyarakat. Kami yakin bahwa program-program ini sangat disenangi, sangat disukai, dan sangat dihargai oleh seluruh masyarakat. Ya, sebagai ketua umum dari partai politik Partai Gerindra, Profesor Soehardi, bekal apa yang disiapkan oleh Pak Soehardi sendiri begitu untuk caleg-caleg dari Partai Gerindra menuju Pileg yang waktunya sekitar 4-5 bulan lagi? Kita mengadakan pendidikan terus, jadi ada kursus-kursus yang kita lakukan, pendidikan politik yang saya juga keliling Indonesia sekarang ini. Selain saya sebagai caleg di DIY, tetapi saya sendiri karena ketua umum saya juga keliling terus ke seluruh daerah untuk membuat mereka jauh lebih mampu, mampu dalam segala hal. Kemudian membuat biaya sangat efisien sehingga mereka tidak harus menjadi miskin kalau harus mencalonkan dengan dana-dana mereka sangat efisien, dengan sistem strategi-strategi yang efisien, sehingga mereka akan menjadi memastikan sebagian besar dari mereka bisa masuk sebagai wakil, dan mereka saling sinergis dan terus-menerus kita latih dari segala jenjang, karena itu yang bisa kita lakukan sekarang, bahwa pendidikan politik kepada kader-kader ini amat sangat penting. Mungkin ini terakhir Pak Soehardi, Pak Soehardi, Anda menjadi salah satu ketua umum dari partai politik gitu, ikutan nyalek tadi sempat keluar gitu. Alasannya apa Pak Soehardi? Ya,
begini, kalau saya tidak nyalek, jangan-jangan Pak Prabowo kurang 1 kursi. Jadi saya kan harus meyakinkan diri bahwa Pak Prabowo ini harus cukup untuk bisa mencalon diri sebagai calon presiden, sehingga semua orang harus berjuang habis-habisan. Karena kita yakin kalau Pak Prabowo presiden, negeri ini bisa sejahtera, seperti keyakinan saya sejak dulu bahwa Pak Prabowo adalah tokoh yang mampu mengeluarkan kita dari kesulitan-kesulitan bangsa yang kita hadapi sekarang, krisis pangan, krisis energi, krisis air, krisis kepercayaan, dan kemudian masalah-masalah perbatasan, masalah angkatan perang, dan lain sebagainya, masalah NKRI, dan masalah Pancasila kita, dan sebagainya. Itu ya, saya lihat Pak Prabowo lah yang paling pas untuk itu. Tampaknya Profesor Suwardi, roadmap dari Partai Gerindra sendiri sudah dibaca untuk menuju Pileg dan juga Pilpres 2014. Sukses buat Pak Suwardi. Terima kasih Pak Adam. Profesor, terima kasih Anda terus bergabung bersama kami di Toko Kita. Semoga apa yang tadi di peta politik begitu, dan kemudian pengalaman politik sendiri, kemudian juga pengalaman dalam akademis dan birokrasi dari Pak Suwardi sendiri bisa memberikan inspirasi bagi Anda. Saya Adam Lubis pamit dari Toko Kita. Terima kasih Anda terus bersama kami. Selamat malam.